Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang problem solving atau pemecahan masalah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yaitu Anggilika Pratika, Elis Widiawati, Tasya Melania Fernanda, dan Uswa Bafra Virgia. Problem solving atau pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan suatu solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Psikologi Gestalt dan pemecahan masalah. Gestalt kurang lebih dapat diterjemahkan sebagai konfigurasi atau keseluruhan yang terorganisir. Perspektif dalam psikologi Gestalt konsisten dengan memandang perilaku sebagai sistem yang terorganisir. Menurut para penganut psikologi Gestalt, suatu permasalahan atau khususnya masalah-masalah perseptual ada ketika ketegangan atau stres muncul sebagai hasil dari interaksi antara persepsi dan memori. Dengan memikirkan suatu permasalahan atau dengan menelitinya dari berbagai sudut yang berbeda, pandangan yang benar muncul pada saat kita memikirkannya lebih jauh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi kreativitas. Kreativitas adalah suatu aktivitas kognitif yang menghasilkan suatu pandangan baru mengenai suatu bentuk permasalahan dan tidak dibatasi pada hasil yang pragmatis atau selalu dipandang menurut kegunaannya. Berdasarkan definisi tersebut, berarti proses kreativitas bukan hanya sebatas menghasilkan sesuatu yang bermanfaat saja, atau meskipun sebagian besar orang yang kreatif hampir selalu menghasilkan penemuan, tulisan, maupun teori yang bermanfaat. Proses kreativitas berdasarkan sejarah psikologi kognitif, Wallace tahun 1996 menjelaskan bahwa ada 4 tahapan dalam proses kreativitas, yaitu pertama, tahapan persiapan, yaitu memformulasikan suatu masalah dan membuat usaha awal untuk memecahkannya. Kedua, tahapan inkubasi, yaitu masa di mana tidak ada usaha yang dilakukan secara langsung untuk memecahkan masalah dan perhatian dialihkan sejenak pada hal yang lainnya. Ketiga, tahapan iluminasi, yaitu memperoleh insight atau pemahaman yang mendalam dari masalah tersebut. Keempat, tahapan verifikasi, yaitu menguji pemahaman yang telah didapat dan membuat solusi. Selanjutnya adalah kreativitas dan functional fitness. Functional fitness dapat menghambat kreativitas, di mana ada kesamaan konsep antara pemecahan masalah dengan kreativitas. Seseorang yang selalu melakukan hal-hal yang sama dari waktu ke waktu, maupun yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang sama dari waktu ke waktu, dianggap sebagai orang yang tidak imajinatif dan membosankan, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan orang kreatif. Teori investasi kreativitas, Sternberg dan Lubbert tahun 1996 mengembangkan teori kreativitas berdasarkan pendekatan multivariat terhadap sebuah topik yang mempunyai 6 atribut. Keenam atribut tersebut terdiri dari proses intelijensi, gaya intelektual, pengetahuan, kepribadian, motivasi, dan konteks lingkungan. Selanjutnya yaitu fungsi adaptif kreativitas. Terdapat banyak fakta logis yang mendukung hipotesis yang memberikan argumen yang masuk akal mengenai fungsi adaptif yang bertolak dari ide bahwa menciptakan, melihat, memahami dunia itu melalui seni, literatur, film, dan sebagainya. Sebenarnya dapat melihat menghadapi kejadian-kejadian nyata sehingga suatu saat nanti keinginan untuk menciptakan maupun memandang sebuah kreasi akan membantu kita dalam mempengaruhi perilaku fungsional lainnya. Selanjutnya yaitu penelitian kreativitas. Para psikolog berpendapat bahwa ada kemungkinan untuk menemukan atau meneliti bakat kreatif dengan cara mengukur seberapa bagus seseorang melihat hubungan antara beberapa kata yang tampak tidak saling berhubungan. Tes ini disebut dengan RAT.
yang ditemukan oleh Mednick pada tahun 1967. Cara mengujinya adalah dengan meminta subjek untuk menghasilkan satu kata baru yang diperoleh dari asosiasi logen dari 3 kata. Selanjutnya yaitu intelijensi manusia. Intelijensi manusia adalah kemampuan untuk memperoleh, memanggil kembali atau recall dengan menggunakan pengetahuan untuk memahami konsep-konsep abstrak maupun konkret dan hubungan antara objek dan ide serta menerapkan pengetahuan secara tepat. Selanjutnya yaitu teori kognitif intelijensi. Yang pertama yaitu kecepatan memprosesan informasi. Yang kedua, pengetahuan umum. Yang ketiga, penalaran dan pemecahan masalah. Selanjutnya, dukungan neuroscience kognitif. Pendekatan neurologis telah didasari oleh penelitian medis dan prakteknya secara berkala. Perhatian tersebut berfokus pada proses retardasi mental dan proses perkembangan intelijensi secara biologis. Keadaan tersebut kemudian berubah dengan adanya penemuan-penemuan teknologi yang membuat seseorang penelitian dapat melakukan pemeriksaan otak dengan jelas. Potensi memahami lokasi dari jenis-jenis intelijensi yang berbeda dan bagaimana proses dalam otak melakukan tugas-tugas intelektual, seperti saat melakukan tes intelijensi, merupakan kemajuan yang signifikan dan mampu mengarahkan kita ke arah baru yang memperhatikan konsep dasar intelijensi. Selanjutnya, pemecahan masalah yang kreatif. Stephen Fjord dan Jonathan Scholar memiliki pandangan yang menarik terhadap pemecahan masalah secara kreatif. Mereka memandang bahwa beberapa aspek dari pemecahan masalah secara kreatif melibatkan fungsi hemisfer kanan. Pada kenyataannya, ada dugaan bahwa pemahaman atau insight dapat dihubungkan dengan proses kognitif tertentu yang diketahui berawal dari hemisfer kanan dari otak. Pengalaman-pengalaman dari pemahaman yang menuntun pada pemecahan masalah yang kreatif seringkali merupakan proses non-verbal yang sering disebut momen atau aha.